Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah siswa-siswi SDI Global Prima Islamic School yang insya Allah selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pertama-tama selalu kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhitung, khususnya nikmat iman maupun nikmat Islam, dan khususnya nikmat pada hari ini, kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu teknologi, yang sebagaimana kita rasakan pada saat hari ini. Jamaah siswa-siswi Global Prima Islamic School rahimakumullah, hari ini Misra akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang hikmah sholat tarawih di bulan Ramadan. Dalam materi ini Misra akan membahas 3 hal. Hal yang pertama adalah pengertian sholat tarawih. Yang kedua adalah tentang hukum sholat tarawih tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang hikmah melaksanakan sholat tarawih. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat tarawih tersebut. Sholat tarawih menurut bahasa artinya ialah santai. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat tarawih, haruslah dengan keadaan yang santai, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam melaksanakan sholat tarawih. Inilah, jadi kita dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih khususnya harus santai, penuh dengan kekhusyuan, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Maka jika kita melaksanakan sholat tarawih dengan tergesa-gesa, maka pahala kita adalah akan berkurang, bahkan mungkin sholat kita kurang afdal, bahkan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mengerjakan sholat tarawih dengan terburu-buru, apalagi dengan bercanda. Itulah pengertian sholat tarawih yang mesti kita pahami. Yang kedua adalah tentang hukum sholat tarawih tersebut. Apa hukumnya melaksanakan sholat tarawih tersebut? Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah muakkadah ya, yang artinya adalah sunnah yang diharuskan. Jadi apabila kita tidak melaksanakannya, meskipun tidak berdosa, namun akan ada sedikit penyesalan ya, karena di dalam sholat tarawih tersebut banyak sekali tersimpan pahala-pahala ataupun keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jadi hukumnya adalah sunnah itu artinya adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa.
Walaupun sholat tarawih ini hukumnya sunnah, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi alangkah ruginya bagi orang yang beriman jika kita tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena di dalam sholat tarawih tadi Allah bilang, Allah memberikan keistimewaan ataupun pahala-pahala yang sangat besar bagi hamba yang senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Jadi bisa harapan selalulah kita usahakan untuk melaksanakannya, walaupun itu ada hukumnya sunnah. Tidak berdosa walaupun kita tinggalkan, tapi ingat fadilahnya, manfaatnya, pahalanya sangatlah banyak. Itulah hukum sholat tarawih tersebut yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya adalah hikmah atau manfaat sholat tarawih tersebut. Jadi tadi Mister bilang dalam melaksanakan sholat tarawih ada hikmah-hikmahnya yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu yang pertama hikmahnya atau manfaatnya? Yaitu adalah merupakan sebab mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yurabjibu fi qiyami ramadhana min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya adalah biasanya Rasulullah SAW memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyamul Ramadan ataupun sholat tarawih, walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, tapi beliau bersabda, orang yang sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya adalah orang yang mengerjakan sholat tarawih dengan iman, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena imbalan dari manusia, maka dia dosa yang telah lalu itu akan diampunkan oleh Allah, akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Ingat syaratnya harus karena Allah. Jadi kalian nggak boleh tarawih mengharapkan imbalan dari manusia, tapi harus ikhlas karena Allah. Hikmah yang kedua adalah orang yang tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat sebagai atau baginya salat semalam suntuk. Dalilnya adalah qultu ya Rasulullah law nafaltana qiyam hadhihi lailah faqala innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Artinya adalah aku pernah berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah sholat sunnah bersama kami malam ini, maka Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai tertulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 806, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Artinya maksudnya adalah jika kalian mengerjakan sholat tarawih dia pertama sama selesai bersama imam secara jamaah, maka ibadah kita dicatat seakan-akan kita mengerjakan sholat semalam suntuk. Berarti pahalanya banyak, semalam suntuk diibaratkan. Hikmah yang ketiga bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih, yaitu orang yang rutin mengerjakan sholat tarawih, jika wafat nanti, maka dia akan dicatat sebagai orang sidikin atau terpercaya dan dicatat sebagai syuhada, yang artinya adalah mati syahid. Di sini mati syahid artinya adalah jika seseorang itu meninggal dunia, maka ketika dia meninggal tanpa dihisab amalnya ataupun tanpa dihitung segala amalnya, langsung Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Itulah yang dimaksud dengan mati syahid. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Ja'a rajulun
min qada'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni sahidatu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa salatu salawatil khamsa wa sumtu ramadana wa qumtu wa ataitu zakata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hadha kana minas siddiqina wa syuhada'i. Yang artinya adalah datang seseorang dari gurun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku bersahadat bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku sholat 5 waktu. Aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan ataupun sholat tarawih, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati di atas ini semua, maka ia termasuk siddiqin atau terpercaya dan syuhada ataupun mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 2212, At-Tabarani dalam Musnad Asy-Syamini nomor 2939, disahihkan Al-Albani dalam Qiyam Ramadan nomor 18. Berarti orang yang mengerjakan sholat tarawih dia dicatat sebagai siddiqin, terpercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dicatat sebagai orang syuhada, orang yang mati syahid. Yang artinya orang yang mengerjakan sholat tarawih, ketika dia meninggal dan mengerjakan sholat tarawih, maka dia adalah mati syahid. Yang artinya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah tanpa Allah hitung amalnya. Langsung Allah jamin orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah. Inilah hikmah bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih imanan, karena iman Allah, karena ikhlas oleh Allah tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Baiklah jamaah siswa-siswi SDI Global Bima Istimewa School, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini tentang hikmah sholat tarawih. Jika ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, Mister mohon maaf, dan Mister ucapkan kepada kalian semuanya selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.